Bab 314 Dia kekasihmu. Pria tua itu masih agak khawatir karena harta yang ditinggalkan oleh Sekte Langit Hijau sangat menggoda. Sepertinya Sander mengetahui apa yang dipikirkan oleh si pria tua. Dia berucap sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku bukan orang yang tamak. Aku sudah memperoleh teknik boneka dewa kuno dari Sekte Langit Hijau dan sudah cukup puas. Kalau masih serakah, bukannya aku lebih buruk dari binatang?" Pria tua itu memandang Sander. Matanya yang jernih dan cara berbicaranya yang mantap, membuatnya sepenuhnya lega. Pada saat yang sama, dia membatin bahwa kultivator pedang muda ini memang luar biasa. Sayangnya, dia tidak cocok untuk mewarisi Sekte Langit Hijau. Pada saat ini, Sander bertanya, "Senior, bagaimana pendapatmu tentang gadis di sampingku ini?" Pria tua itu melihat Sela dan tiba-tiba berkata, "Dia kekasihmu." Kata-kata ini membuat wajah Sela memerah. Sander juga merasa agak canggung sehingga segera berkata, "Senior, kamu salah paham. Aku dan gadis ini hanya teman. Maksudku, kita bertemu karena takdir. Bisakah kamu memberikan sedikit petunjuk padanya?" Mendengar kata-kata Sander, Sela pun terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya ini akan memohon bantuan untuknya. Melihat Sander yang ada di depannya, dalam sekejap perasaannya yang tenang bergejolak. Saat pria tua itu mendengar kata-kata Sander, dia segera paham. Dia tersenyum sambil menggelengkan kepala, lalu memandang Sela dan berkata sambil tersenyum, "Kamu baru umur segini, tapi sudah mencapai tingkat peri Suyue, memang luar biasa." Kemudian, dia berhenti sejenak, lalu membuka telapak tangannya. Sebuah segel hitam besar melayang perlahan ke depan Sela. Ini adalah segel penahan ilahi. Di dalamnya, terdapat formasi penahan ilahi yang tak tertandingi, bahkan Kaisar Agung pun akan terjebak begitu segel ini diaktifkan. Mampu menahan Kaisar Agung. Sela terkesan. Dia segera memberi hormat. "Terima kasih atas hadiahnya, senior." Pria tua itu agak tersenyum, lalu menatap Sander. "Anak muda, aku percayakan masalah Sekte Langit Hijau padamu." Sander pun mengangguk. "Aku akan melakukan yang terbaik." Pria tua itu mengangguk. Pada saat itu, Sander tiba-tiba bertanya, "Senior, apa yang terjadi kala itu?" Pria tua itu agak menggeleng. "Semua itu sudah berlalu." Sander bertanya lagi, "Apakah itu berkaitan dengan keturunan Shinto?" Mendengar dua kata ini, tatapan lembut si pria tua tiba-tiba menjadi sedikit dingin. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti seluruh aula besar. Sander dan Sela merasa terkejut dalam hatinya. Ekspresi mereka serius. Meskipun hanya tersisa roh dari si pria tua, kekuatannya masih menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana keadaannya ketika berada dalam kondisi puncak. Saat itu, pria tua itu menggeleng pelan. Kekuatan yang dahsyat tadi segera lenyap bersama dengan tekanan secara perlahan. Pria tua itu memandang Sander dan bertanya, "Kamu juga tahu tentang keturunan Shinto?" Sander mengangguk. "Aku tahu sedikit." Pria tua itu berkata sambil tersenyum, "Pemenang akan menjadi raja, yang kalah akan menjadi penjahat. Sekarang Sekte Langit Hijau sudah kalah, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Tuan Sander, aku mempercayakan hal membangun kembali Sekte Langit Hijau padamu." Sambil berkata demikian, tubuhnya tiba-tiba menjadi samar. Dia melihat langit biru dan awan putih di luar aula. Ada rasa rindu yang tak terbatas di matanya, serta penyesalan. Dia telah banyak belajar dalam perjalanan kehidupannya.
Pada akhirnya semua akan lenyap, tetapi masih saja ada penyesalan dan ketidakpuasan. Hanya saja, seperti kehidupan manusia, meskipun terkadang merasa tidak puas, itu tidak akan mengubah apapun. Pria tua itu menghela napas perlahan, lalu lenyap sepenuhnya dari aula besar. Dia menghilang. Melihat adegan ini, Sander juga merasa sedikit terharu. Bisa dibayangkan bahwa Sekte Langit Hijau pernah begitu gemilang, tetapi sekarang, entah apakah Akademi Guanxuan akan mengalami hal yang sama suatu hari nanti. Meskipun mengeluh dalam hatinya, Sander tidak mau memikirkan terlalu banyak lagi. Setiap generasi memiliki tugasnya sendiri, jadi tidak ada gunanya khawatir tentang masa depan alam semesta Guanxuan. Sander mengalihkan pikirannya, lalu melihat Sela. "Ayo, kita pergi, Nona Sela." Sela mengangguk. "Baiklah." Keduanya pun pergi. Setelah keluar dari aula, keduanya tersenyum. Mereka merasa telah mendapat banyak hal hari ini. Sela diam-diam melirik Sander dan tersenyum misterius. Tak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Sander tersenyum. Saat ini, dia sudah tidak sabar untuk mulai membuat boneka dewa kuno. Tujuannya adalah membuat boneka Kaisar Agung terlebih dahulu. Setelah pergi beberapa saat, Sander menyadari bahwa pria yang sebelumnya ditusuk sinar pedang bibinya sudah tidak terlihat. Sander merasa bingung. Apakah dia sudah musnah? Tanpa banyak berpikir, Sander dan Sela berjalan keluar. Ketika mereka melewati daerah petir, tiba-tiba Sander melihat ke arah sana. Di dalam daerah petir itu, beberapa orang masih bertahan dengan formasi. Ketika mereka melihat Sander dan Sela, wajah mereka langsung berubah drastis. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Tolong bantu kami. Kalau bisa selamat, kami pasti akan memberikan hadiah besar." Sander melihat mereka sekilas. Wajah mereka pucat dan sudah sangat lemah. Jika terus seperti ini tanpa pertolongan, paling lama setengah jam lagi mereka semua akan mati di daerah petir. Setelah sejenak berpikir, Sander pun berkata, "Aku akan menarik petir itu, kalian semua keluar dari sana." Suasana hatinya sangat baik hari ini, jadi dia tidak keberatan untuk berbuat baik. Mendengar kata-kata Sander, beberapa orang itu langsung senang. Sander tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menuju ke arah petir. Ketika mendekati petir, petir itu tiba-tiba berubah menjadi kilatan dan menuju ke arah Sander. Sementara itu, orang-orang di bawah seperti dilepaskan dari beban dan segera melarikan diri keluar. Melihat kilatan di depannya, ekspresi Sander sangat serius. Petir ini memang menakutkan. Apabila kilatan ini dilepaskan di luar, itu bisa dengan mudah membunuh seorang kaisar dewa. Sander tidak berniat untuk melawan dengan kekuatan. Dia bersiap untuk melarikan diri, tetapi pada saat itu, kilatan itu seolah-olah merasakan sesuatu sehingga tiba-tiba mundur dan menjauh dari Sander. Melihat pemandangan ini, beberapa orang di bawah terpaku. Sander sendiri juga agak bingung, tetapi segera mengerti bahwa mungkin itu karena batu penangkal bencana. Seolah-olah teringat dengan sesuatu, dia berbalik dan melihat ke bawah pada beberapa orang itu. Pada saat itu, beberapa orang itu juga memperhatikannya. Melihat ekspresi mereka, Sander merasa sedikit gelisah. Mereka mungkin telah menebak sesuatu. Hanya saja, itu tidak masalah. Sander bergerak ke depan dan muncul di depan beberapa orang itu. Dia melihat mereka tanpa berkata apa-apa.
Pemimpinnya berkata sambil tersenyum, "Saudara, aku Howin Chen, siapa namamu?" Sander menjawab serai tersenyum, "Aku Sander Ye." Howin segera bertanya, "Apa kamu adalah anggota keluarga Ye dari negara S?" Sander menggeleng, "Bukan." Setelah mendengar itu, Howin memandang Sander sambil merenungkan sesuatu. Sander tidak ingin menyia-nyiakan waktu di sini. Dia melihat Sela sambil berkata, "Ayo pergi." Sela mengangguk, "Baiklah." Mereka berdua pun pergi. Di tempat itu, Howin memperhatikan bayangan Sander dan Sela yang menjauh. Sorot matanya perlahan menjadi sedikit dingin. Di sampingnya, seorang pemuda berkata dengan serius, "Kak Howin, orang itu pasti punya batu penangkal bencana." Howin menatap ke arah punggung Sander dan Sela. Mereka keluar dari dalam. Mendengar ini, beberapa orang itu menjadi berekspresi serius. Howin terus menatap ke kejauhan. Ketika mereka keluar, keduanya tersenyum. Mereka pasti mendapatkan sesuatu di dalam. Orang-orang lain mengangguk. Mata mereka berbinar-binar. Howin tiba-tiba berkata, "Segera pulihkan luka, lalu kejar mereka." Usai berkata begitu, dia duduk dan mulai memulihkan luka. Pada saat itu, seorang pemuda yang agak khawatir berucap, "Kak Howin, orang itu mungkin tidak mudah dihadapi." Howin berkata, "Aku sudah merasakannya tadi. Orang itu hanya berada dalam tingkat nyata Xian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, ayahku, Hendy, adalah seorang kaisar dewa di tingkat puncak. Untuk apa aku takut padanya?" Setelah mendengar ini, beberapa orang itu merasa lega. Di kejauhan, di antara awan, Sela merasa agak tidak puas. "Kamu sudah menyelamatkan mereka, tapi mereka bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Sungguh tidak sopan." Sander berucap sambil tersenyum, "Tidak mengucapkan terima kasih bukanlah hal yang penting. Aku khawatir mereka punya niat jahat." Sela tampak mengerutkan alis. "Kamu sudah menyelamatkan mereka. Kalau mereka masih punya niat jahat padamu, mereka benar-benar lebih buruk dari binatang." Sander menggeleng sambil tersenyum. "Nona Sela, apa rencanamu sekarang?" Sela malah bertanya balik, "Bagaimana denganmu?" Sander melihat sekeliling, lalu berkata, "Aku ingin mencari tempat terpencil untuk berkultivasi." Sekarang, Bibi sudah jelas ingin mengusirnya, jadi lebih baik Sander mencari tempat untuk berkembang terlebih dahulu. Sela tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu tidak ikut ke rumahku saja?" Sander melihat Sela. Sementara itu, Sela berkata sambil tersenyum, "Rumahku ada di barat negara es. Tempatnya terpencil dan hanya ada sedikit petir, sangat cocok untuk kamu berkultivasi." Sander agak ragu. Sela melanjutkan, "Kamu baru saja mendapatkan teknik boneka dewa kuno. Kalau ingin membuatnya, pasti membutuhkan banyak bahan. Kalau kamu berkeliling sendirian di sini, mencari bahan pasti akan sangat merepotkan. Kalau pergi ke rumahku, kami akan membantumu, banyak hal akan jauh lebih mudah." Sander berucap seraya tersenyum, "Baiklah. Maaf merepotkanmu." Melihat Sander menyetujuinya, wajah Sela tiba-tiba memancarkan senyum yang menawan. "Ayo, kita pergi." Sander mengangguk. Saat keduanya hendak pergi, pada saat itu beberapa sinar putih datang dari kejauhan. Sinar-sinar itu mengoyak awan dan dalam sekejap, beberapa orang muncul di depan Sander dan Sela. Itu adalah Howin dan yang lainnya. Melihat Howin dan yang lainnya, Sander tetap tenang, sementara Sela menatap dengan dingin.
Howin yang memimpin melihat Sander di kejauhan, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Sander, kalau tidak salah tebak, kamu seharusnya memiliki batu penangkal bencana, bukan?" Sander mengangguk. "Ya." Howin berucap sambil tersenyum, "Kamu cukup jujur." Sander melihat Howin sekilas, tanpa berkata apa-apa. Howin melanjutkan, "Tuan Sander, aku sudah mempertimbangkannya untukmu. Kamu hanya berada di tingkat nyata Xian. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu pasti tidak bisa menghadapi kami. Karena kamu telah menyelamatkan kami sebelumnya, aku bisa memberikanmu jalan keluar. Serahkan batu penangkal bencana, dengan begitu kamu masih bisa hidup." Ketika mendengar ini, Sela tiba-tiba marah. "Kenapa kamu bisa begitu tidak tahu malu? Kalau bukan Sander yang menyelamatkan kalian, kalian semua akan mati di dalam petir. Setelah selamat, kamu malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Tindakan seperti itu bahkan lebih rendah dari binatang." "Cui." Howin dengan santai mengatakan, "Dia telah menyelamatkan kami, tapi memangnya kenapa? Kalau dia tidak punya batu penangkal bencana, aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi karena ada, aku terpaksa membalas kebaikan dengan kejahatan. Kalau orang tidak egois, langit dan bumi akan menghancurkan kita." Sela menatap tajam pada Howin. "Apa kamu tidak takut mati?" "Haha." Howin tidak peduli. Dia tertawa terbahak-bahak. "Mau bagaimana lagi? Siapa suruh aku punya ayah yang baik? Haha."